Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati, dosen S1 Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mengajar teman-teman sekalian mengenai materi perancangan dan arsitektur perangkat lunak, di mana di sini materi untuk semester 4. Ya, untuk sedikit interview. Sebelumnya, mari kita mulai dulu mata kuliah kita dengan berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mohon. Amin, selesai. Oke, agenda hari ini teman-teman semuanya yaitu pertama saya memperkenalkan diri dahulu sebagai dosen mengampu mata kuliah ini, lalu kedua adalah aturan perkuliahan, yang ketiga rencana pembelajaran studi, dan yang keempat adalah penilaian, dan dilanjutkan nantinya dengan materi kuliah 1 hari ini. Ya, di sini nama saya Dewi Rahmawati. Berikut adalah email saya dari email institusi dari wirahmawati@pt.telkom.sb.ac.id dan nomor HP atau WhatsApp saya di sini. Nah, di sini nanti dibuatkan oleh salah satu ketua kelas di sini dan kita buat grup bersama. Oke, selanjutnya aturan kuliah. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mahasiswa diperbolehkan mengirim pesan melalui WhatsApp dengan aturan sebagai berikut. Jadi perhatikan kapan waktu untuk menghubungi dosen. Sebisa mungkin hindari waktu yang biasa-biasa digunakan untuk beristirahat. Terus kemudian diawali dengan tulisan nama pengirim dan gunakan bahasa yang baik dan benar sopan. Dan yang kedua, apabila ada keperluan disampaikan sebelum perkuliahan dimulai. Jadi misalkan ada izin, ada sakit, atau ada perhalangan, bisa izin terlebih dahulu tanpa meninggalkan absen. Oke, langsung kepada materi. Apa saja yang akan diajarkan di perancangan dan arsitektur perangkat lunak. Yang pertama, model arsitektur. Nah, ini ada subbabnya adalah UML, arsitektur view model, arsitektur description language. Terus yang kedua, data flow arsitektur. Ini materi subbabnya adalah batch sequential, pipe, and filter arsitektur, dan proses kontrol arsitektur. Terus kemudian yang ketiga adalah data center arsitektur, yang mana pertama adalah tipe komponen arsitektur, repository arsitektur style, dan blackboard arsitektur style. Dilanjutkan dengan hierarchical arsitektur, in software, dan interaction oriented arsitektur, kemudian dilanjutkan di distributed arsitektur. Kemudian, ini materi yang selanjutnya, komponen base arsitektur, kemudian user interface, dan arsitektural teknik. Nah, ini berikut rencana pembelajaran semester yang akan ditemui teman-teman dalam 6 bulan atau 1 semester ini. Yang pertama, ini pertemuan 1. Jadi teman-teman mempunyai indikator sub apa yang harus dicapai. Ini yang pertama, materi pembelajarannya pendahuluan desain dan arsitektur perangkat lunak yang kita akan ketahui bersama hari ini. Ya. Kemudian ini pertemuan kedua, model arsitektur, UML, arsitektur view model, dan selanjutnya pertemuan 3, model arsitektur ADL, arsitektur description language, dan yang keempat data flow arsitektur, yang tadi sudah saya sebutkan sebelum dari presentasi ini. Ya. Kemudian yang pertemuan ke-8 ini kita masuk ke ujian tengah semester. Nanti akan ada ujian tengah semester, kemudian pertemuan 9, hierarki arsitektur, pertemuan 10, interaction oriented arsitektur, pertemuan 11, distributed arsitektur, pertemuan ke-12, komponen base arsitektur, pertemuan ke-13, user interface, yang pertemuan ke-14, user interface, dengan design consideration of user interface. Di sini pertemuan user interface ada 2 pertemuan, dan pertemuan ke-15 arsitektur teknik, di mana arsitektur teknik di sini merupakan pertemuan arsitektur software untuk menjelaskan atau memberikan konsep konstruksi dari software yang telah dibuat. Nah, yang pertemuan ke-16 adalah evaluasi akhir semester. Ya,
Nah, berikut penilaian yang nantinya bisa didiskusikan kembali oleh teman-teman di grup ya. Setelah ini kita harus punya grup. Ini ada tugas 45%, UTS 25%, nah UAS 30%. Nah, ini bisa didiskusikan lagi teman-teman. Tidak harus seperti ini, bisa di kira-kira mana yang harus diberikan persentase yang lebih tinggi. Oke, buku referensi yang akan dipakai ini adalah Software Engineering edisi 8 Addison Wesley, kemudian Roger S. Pressman dengan edisi kelima Software Engineering A Practitioner Approach, dan Somerville Software Engineering edisi ke-6. Dan software yang dibutuhkan adalah untuk desain database, ini kita memakai UML diagram, terus kemudian desain proses kita pakai Visual Paradigm, desain user interface kita pakai bahasa mockup, bisa juga pakai Figma atau Adobe XD dan Sketch, dan terakhir desain hardware, software, dan jaringan kita memakai Visual Paradigm. Ini yang perlu nanti di-download oleh teman-teman semua sebelum mengikuti perkuliahan kedua selanjutnya yang akan nanti langsung kita coba praktek. Oke, nah ini hari ini capaian pembelajaran minggu pertama ini adalah mahasiswa mampu mendefinisikan desain dan arsitektur perangkat lunak, pendahuluan desain dan arsitektur perangkat lunak itu sendiri, perancangan perangkat lunak, tujuan arsitektur, peran arsitektur perangkat lunak, atribut kualitas, dan skenario kualitas. Dan referensi yang dipakai yang sudah saya sebutkan ya tadi. Oke. Masuk ke materi. Oke, mungkin ini teman-teman mulai persiapan dengan notebooknya atau buku catatannya, bisa dicatat apa yang poin-poin penting nanti bisa ditanyakan di akhir perkuliahan ini. Oke. Ya, what is software engineering? Nah, yang pertama pendahuluan. Apa sih itu rekayasa perangkat lunak? Sebelum kita mengacu ke materi kita, perancangan arsitektur perangkat lunak. Nah, apa sendiri pengertian dari rekayasa perangkat lunak? Nah, adalah salah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Seperti itu. Nah, ini bagannya dari software engineering. Ini ada yang pertama, seperti disebutkan oleh pengertian tadi. Jadi, software engineering itu ada programming, ada implementasi, analisis, design, testing, development, planning, and validation and verification. Ini ada urutannya, ini cuma macam-macamnya saja sebenarnya. Jadi, kalau kita jabarkan software engineering itu ada sub-sub bab yang seperti ini gitu ya. Oke, sebentar ya. Ya, jadi di sini adalah software engineering itu ada mengenai bab pertama ada analisis software, desain software, planning ya. Lalu ada development, testing, validasi dan verifikasi, kemudian programming, dan dilanjutkan implementasi dan testing. Ini nanti akan ada bab-babnya sendiri untuk mengerjakan software engineering, tahap software engineering tersebut. Jadi masih dibagi lagi setiap mata kuliah. Nah, ini tadi. Jadi di sini lebih ditekan-tekan lagi, dibagi lagi menjadi beberapa kriteria perangkat lunak. Ada kebutuhan perangkat lunak, rancangan perangkat lunak, konstruksi, pengujian, pemeliharaan, manajemen konfigurasi, manajemen rekayasa, proses rekayasa perangkat lunak, metode dan peralatan rekayasa perangkat lunak, dan kualitas perangkat lunak. Gitu. Jadi ini dalam satu ajaran atau dalam menempuh S1 rekayasa perangkat lunak, teman-teman akan disuguhkan beberapa mata kuliah ini. Kemudian bisa dilanjutkan disiplin ilmu yang terkait rekayasa perangkat lunak. Ini ada teknik komputer, ilmu komputer, manajemen,
matematika, kemudian manajemen proyek, ada manajemen mutu, ergonomis perangkat lunak, dan rekayasa sistem. Jadi rekayasa perangkat lunak itu juga merupakan multidisiplin ilmu yang bisa bergabung dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Contohnya rekayasa perangkat lunak digabungkan dengan ilmu matematika atau ilmu manajemen mutu dan sebagainya. Nah, kemudian dilanjutkan what is software design. What is software design di sini? Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah perancangan perangkat lunak. Apa itu? Perancangan sendiri proses mendefinisikan arsitektur, komponen, interface, atau karakteristik lain dari sistem. Nah, perancangan tersebut dibagi dalam 5 sub-area. Pertama, dasar perancangan, kemudian konsep perancangan perangkat lunak secara umum, ketiga, konteks perancangan, kemudian proses perancangan, dan juga teknik untuk perancangan. Next, nah ini biasanya dalam perancangan perangkat lunak itu terdapat berbagai problem ya. Salah satu problemnya yang harus diatasi itu adanya problem konkurensi. Ada juga adalah problem kontrol dan penanganan kejadian error. Bagaimana? Kemudian distribusi komponen. Kemudian ada cara bagaimana untuk how to handling exception and error, penanganan error. Kemudian bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi adanya kegagalan. Toleransinya bagaimana? Apakah harus diatasi segera atau bisa ditunda? Terus kemudian interaksi dan presentasi dan data persistence. Arsitektur dan struktur perancangan perangkat lunak ini ada menurut sudut pandang dan struktur arsitektural, kemudian gaya arsitektural, pola perancangan, dan kelompok program dan kerangka kerja. Kemudian analisis dan evaluasi kualitas perancangan perangkat lunak, ini ada atribut-atribut kualitas, analisis kualitas, dan teknik dan pengukuran evaluasi. Kemudian notasi perancangan perangkat lunak, ini ada deskripsi behavior dan strukturalnya, kemudian metode dan strategi perancangan perangkat lunak menggambarkan strategi umum, kemudian diikuti oleh perancangan fungsi, perancangan struktur, dan perancangan berbagai komponen lainnya seperti basis data atau jaringan. Nah, ini mengenai desain arsitektur perangkat lunak. Di dalam desain arsitektur perangkat lunak, ini output utamanya adalah spesifikasi desain yang diperlukan untuk merancang sistem sehingga memiliki konstruksi yang baik, proses pengolahan data yang baik, tepat, dan akurat. Nah, desain arsitektur ini terdiri dari desain database, desain proses, desain user interface yang mencakup desain input-outputnya, dan terakhir desain hardware, software, dan jaringan. Ini berikut pola dari desain arsitektur yang mana saling berkaitan dan mempunyai output yang berbeda-beda, di mana dimulai dari desain arsitektural dan diakhir dengan desain algoritma. Oke, nah fungsi desain arsitektur software ini ada beberapa macam fungsi dari desain. Pertama, analisis efektivitas dari desain untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian kedua, fungsi dari desain arsitektur software mempertimbangkan alternatif lain ketika ada perubahan desain yang terjadi. Jadi kita punya arsitektur A, arsitektur B, tidak hanya satu arsitektur. Jika ada masalah, bisa memakai arsitektur yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko yang berkaitan dengan penanganan software. Jadi lebih kepada risk handling, penanganan resiko. Oke, kemudian, nah ini salah satu gambaran dari metode desain arsitektur. Sebagaimana kita mempunyai customer yang mana mempunyai suatu permintaan. Sebagai contoh, customer tersebut memiliki permintaan 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan beberapa kelas. Nah, kita gambarkan di sini contohnya seperti itu. Arsitektur desainnya. Jadi ada 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan beberapa kaca kelas. Nah, hal ini haruslah dipenuhi nantinya oleh sebuah software.
dan sesuai dengan permintaan user. Nah, dari hal itu, kita tahu bahwa beberapa permintaan dari user itu harus dipenuhi dan harus sesuai. Nah, untuk bisa memenuhi semua kebutuhan user, nah kita haruslah mempunyai sebuah metode bagaimana dari permintaan user kita translate atau kita terjemahkan ke bahasa program kita. Nah, ada sebuah metode untuk bagaimana cara menerjemahkan dari permintaan user ke program. Nah, ini salah satunya metode transformasi analisa to design, translating the analysis model into a software design. Jadi kita punya beberapa entity. Pertama ada data object description, apa saja yang dibutuhkan. Kemudian entity relationship diagramnya, data flow diagramnya, data dictionary, state diagram, dan kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa desain model. Contohnya desain interface-nya, desain data, kemudian komponen level desain yang lain. Oke. Selanjutnya, nah ini beberapa contoh arsitektur perangkat lunak. Ini dimulai dari model analisis data flow diagram level atomik, dari info mahasiswa, ada petugas dan mahasiswa, dan kemudian arsitektur perangkat lunak secara fisik, ini kita tahu adalah sebuah interface. Kemudian contoh arsitektur perangkat lunak yang lain dilanjutkan dengan model analisis data flow diagram level atomik. Ada tambah data barang, ini contoh dengan studi kasus penjualan ya. Jadi ada penjualan barang, bagian penjualan. Kemudian ada arsitektur perangkat lunak dengan model struktur chart. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa beberapa pengertian perencanaan arsitektur perangkat lunak di sini ada di beberapa kasus ya, tidak hanya melulu pada software, juga bisa diterapkan. Contohnya, contoh arsitektur sistem kontrol robot pengepakan. Nah, ini contohnya arsitektur sistem kontrolnya ini dimulai dari vision system, object identification system, arm controller, gripper controller, kemudian packing system, and terakhir adalah memakai conveyor controller. Oke, nah apa sih keuntungan dari arsitektur perangkat lunak? Kita bisa yang pertama mengkomunikasikan antar pemangku kepentingan dengan software engineering-nya. Jadi kita tidak ada miskomunikasi software antara yang mengcoding dan juga usernya. Kemudian keuntungan arsitektur yang kedua itu kita bisa menganalisis sebuah sistem. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan kembali sistem tersebut dalam skala besar maupun skala yang lainnya. Oke, nah ini yang terakhir, representasi arsitektur perangkat lunak, ini kita bisa menggambarkannya di dalam diagram blok. Ada diagram blok sederhana dan diagram blok yang lebih kepada menekankan makna representasi, yang mana bisa digambarkan dengan menggambarkan tipe-tipe relasi antar entitas yang tidak tampak. Ya, terakhir, makna representasi akan tergantung dari bagaimana model arsitektur tersebut digunakan. Oke. Untuk materi perancangan dan arsitektur perangkat lunak, untuk model arsitektur UML, ini saya akan sampaikan sekilas untuk kuliah yang kedepannya, di mana juga masih berpengaruh di pengulian kita minggu 1 ini, yaitu model arsitektur UML dan arsitektur view model. Nah, ini teman-teman minggu depan harus sudah menginstal software UML. Ya, nanti akan saya sebarkan linknya di grup WhatsApp, dan juga software untuk membuat sebuah analisis data atau analisis research seperti software Visual Paradigm. Oke. Ya, di sini ini mengenai arsitektural blueprint. Ya, ada model yang namanya 4
plus 1 kalau kita bahasa Indonesia kan, atau the 4+1 view model of software architecture. Kita tahu ada 5 view of the architecture, ada logical view, ada development, ada physical, ada proses, dan ada skenario. Logikal ini biasanya menggambarkan objek model dari sebuah desain. Dan proses view digambarkan sebagai concurrency, and sinkronisasi aspek of the design. Physical view digambarkan sebagai mapping of the software into hardware or reflect its distributed aspect. Ini nanti akan kita bahas satu-satu, tapi di sini logikanya ada 5 ini. Selanjutnya ada development view, which describe the static organization, and the scenario view, which consists of a few selected use case or scenario, illustrated the description of an architecture and also help it evolve as well. Itu. Nah, ini the 4+1 view model of software architecture, notasi dan contohnya. Jadi ini notasi untuk menggambarkan kelas, ini seperti berikut. Ini untuk menggambarkan kelas utility. Jadi untuk menggambarkan sebuah desain itu ada berbagai komponen yang diatur. Kemudian ada kelas parameterized, ada kelas kategori. Nah, ini konektor yang digunakan ini ada asosiasi, containment aggregation, usage, inheritance, and instantiation. Kemudian selanjutnya ini sebuah contoh di mana logical blueprint of the Telic PABX, ya, ini contohnya desain dari sebuah software. Kemudian contoh lagi, ini sebuah notasi dari proses. Tadi notasi dari logical view, nah ini adalah notasi dari proses view. Jadi berbeda antara logical dan proses. Jika logical digambarkan kelasnya, apa saja kelas yang dibutuhkan. Jadi kelas itu bisa dianggap sebagai satu unit fungsi dari proses. Contohnya fungsi apa? Fungsi controller, atau fungsi komunikasi, atau fungsi conversation. Nah, kalau proses view itu adalah prosesnya, jadi berbeda antara fungsi dan proses. Kalau fungsi, ya fungsinya apa? Fungsi untuk komunikator kah? Nah, kalau proses apakah? Ya, jadi di dalam sebuah logical view ada proses view seperti itu. Tentunya proses dari komunikasi, berarti ada message yang disampaikan dan sebagainya. Kemudian, nah ini adalah notasi untuk development view. Di dalam development view itu ada beberapa modul-modul dan subsistem yang mana digabungkan dengan konektor reference atau with. Contohnya ini adalah notasi dari pengembangan, yaitu ada sebuah komponen-komponen yang harus didefinisikan. Tadinya kalau logika itu adalah fungsinya, kalau proses adalah aktivitasnya apa saja yang dibutuhkan. Nah, kalau development, pengembangannya, bagaimana agar arsitektur dari software itu bisa ada proses pengembangan. Contohnya di sini, the 5 layer of Hughes Air Traffic System. Ada basic elements, distributed virtual machine, ATC framework, HATS komponen, dan CHATS atau MATS komponen. Nah, selanjutnya adalah notasi dari physical blueprint. Nah, ini kepada fisiknya. Kemudian ada basic blueprint. Jadi ini lebih kepada hardware apa yang dibutuhkan, prosesor apa yang dibutuhkan. Jadi lebih kepada alat apa yang dibutuhkan dari software itu. Prosesor apa untuk bisa memenuhi umpama training atau testing dari device seperti itu. Kemudian ada ini contoh dari proses allocation. Jadi lebih kepada arsitektur softwarenya ya, di dalam dari software itu bagaimana prosesnya, controller prosesnya, terminal prosesnya, central prosesnya, dan sebagainya. Kemudian embryo of a scenario for a local call.
Ini ada sebuah mapping untuk software. Nah, ini sebagai contoh. Semisal sudah membuat desain dan analisis dari arsitektur software. Nah, kita kan perlu untuk mendokumentasikan. Nah, contoh dari dokumentasi arsitektur software itu seperti ini. Jadi yang pertama ada title page, ada change history, ada table of content, ada list of figure, pertama scope, kedua reference, ketiga software arsitektur, keempat arsitektur goal and constraints, kelima logical arsitektur, keenam proses arsitektur, ketujuh development arsitektur, kedelapan physical arsitektur, kesembilan skenario, dan yang selanjutnya size and performance. Nah, ini beberapa list ya. Dan terakhir quality of the software. Kemudian ada appendix. Appendix di sini daftar singkatan, daftar akronim, daftar definisi, apa arti istilahnya, apa arti dari prinsipal desain ini, dan sebagainya. Ini beberapa notasi-notasi yang harus ditulis ya di dalam dokumentasi of software arsitektur. Nah, di dalam semua ini, contohnya di software arsitektur, berarti harus menggambarkan, logical arsitektur harus digambarkan, arsitek goal-nya harus didefinisikan, sampai kepada size and performance-nya di mana software ini. Nah, itu ya seperti itu, gitu ya, seberapa detailnya dalam mendefinisikan. Nah, ini summary kesimpulan dari model 4+1. Ya. Jadi ada komponen, konektor, di dalam kelas komponennya, di dalam komponen logical view ada komponen kelas. Dalam komponen proses ada komponen task. Di dalam komponen development ada komponen modul. Di dalam physical view ada komponen node. Dan terakhir di skenario view itu ada komponen step atau scripts. Dan sampai kepada tool support-nya masing-masing itu berbeda-beda. Contohnya di sini kita bisa logical view, kita bisa pakai tool Rose dan sampai kepada UNAS dan Apex atau Soda. Oke, selanjutnya ini beberapa yang harus lebih tahu mengenai view. Jadi di dalam arsitektur and view itu kita memakai bahasa yang namanya UML, Unified Modeling Language. Jadi biasanya kita pakai bahasa pemrograman. Nah, kalau arsitektur view itu kita pakai bahasa UML namanya, yaitu UML is for visualizing, specifying, constructing, and documenting with emphasis on system architecture. Think in the system and relationship among the things from 5 different view. Yaitu sebuah bahasa untuk bisa memvisualisasikan, menspesifikasikan, membentuk, dan mendokumentasikan beberapa subsistem arsitektur, yaitu beberapa sistem dan hubungan antar sistem, gitu ya. Dari 5 pandangan view, yaitu desain, implementasi, use case, development, dan proses. Oke. Oke, nah ini kemudian ada arsitektur set of significant decision regarding. Tujuannya, kenapa sih kita perlu untuk memvisualisasikan? Nah, ini yang pertama kita bisa mengorganisasikan sistem software, menseleksi elemen struktur dan interface, mengetahui perilaku dari kolaborasi atau mengetahui kolaborasi dari beberapa unsur, dan mengetahui gaya arsitektur setiap sistem yang mengguiding setiap sistem. Nah, ini lebih ke pengertiannya. Nah, ini kenapa saya berikan warna, ini intinya ya. Jadi use case view, sebagai kita tahu bahwa use case view itu adalah menggambarkan aktivitas dari usernya, orangnya. Orangnya itu ngapain saja di dalam sistem. Nah, itu use case view. Nah, use case view is static aspect. Jadi statik, tidak berubah-ubah ya gambarannya. Nah, static aspect in use case diagram
and dynamic aspect in interaction, state chart, and activity diagram. Jadi, aktivitas yang tidak berubah-ubah di dalam diagram tersebut. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kuliah hari ini, minggu ke-1. Nah, akan saya lanjutkan dengan nantinya kita akan tanya jawab di grup WhatsApp karena waktunya sudah hampir habis. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Semoga ilmu ini berkah dan bermanfaat dan bisa bermanfaat nantinya di dunia kerja teman-teman. Saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.